Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama saya, Sevi Lolita. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Atep Iman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas hukum acara pidana yang merupakan submateri dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Berbicara mengenai hukum tentunya bisa dipelajari di mana saja. Salah satunya yang berkenaan dengan materi yang ada di jurusan PPKN di jenjang semester 2 ini. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi bukan mendengar kata hukum pidana maupun hukum acara pidana. Ya, keduanya memang memiliki arti yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Mulyanto, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan hal apa saja yang dapat dijatuhi pidana, menentukan bagaimana pelaksanaan pemidana. Jadi teman-teman, hukum pidana sendiri ini memiliki dua pengertian. Yang pertama dalam arti luas, yang kedua dalam arti sempit. Dalam arti luas ini dibagi lagi menjadi dua bentuk hukum pidana nih teman-teman, yaitu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Pada hukum pidana material ini terkait dengan perbuatan, syarat-syarat, ketentuan, atau kita kenal dengan istilah hukum pidana dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering kita sebut dengan KUHP. Sementara hukum pidana formil terkait dengan serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana material. Atau kita kenal dengan istilah hukum acara pidana dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering kita sebut juga dengan KUHP. Jadi pada obrolan kali ini kita akan khususkan nih mengenai hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP memang tidak disebutkan secara jelas tentang definisi hukum acara pidana. Di dalam KUHP sendiri hanya menjelaskan serangkaiannya saja seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan-tindakan lainnya yang termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Tapi teman-teman, meskipun tidak terdefinisi secara jelas, banyak pakar hukum yang memberikan definisi hukum acara pidana. Seperti menurut Lili Mulyadi yang mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan, dan mendapat kebenaran material atau yang sesungguhnya. Sementara menurut Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita artikan nih bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara
bagaimana melaksanakan ketentuan yang ada pada hukum pidana. Jadi teman-teman udah bisa nyimpulin bukan di mana letak perbedaan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Hematnya begini teman-teman, hukum pidana terkait dengan tindakan yang melanggar hukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya. Sementara hukum acara pidana terkait dengan tata cara bagaimana melaksanakan pemidanaannya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga di dalam hukum acara pidana ada asas-asas yang harus kita ketahui. Nih, yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Dalam asas ini maksudnya itu suatu peradilan tidak bertele-tele, setiap tahapan tidak merugikan dan dapat disederhanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Dan biaya ringan dalam perkara ini tidak terlalu berat. Asas ini diatur dalam pasal 1(3)E nomor 8 tahun 1981 KUHP. Dan yang kedua ada asas praduga tidak bersalah. Tentunya pasti teman-teman tidak asing lagi bukan mendengar kata praduga tidak bersalah. Pada asas ini diatur pada penjelasan umum 3C KUHP bahwa setiap orang yang dihadapkan ke perkara pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan kesalahan. Yang ketiga, ada asas legalitas dan oportunitas. Keduanya memang saling bertolak belakang, namun sudah dipertegas pada pasal 77 KUHP yang berwenang adalah Jaksa Agung, di mana penghentian penuntutan tidak termasuk dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang keempat, ada asas inkuisitor dan akusator, di mana tersangka atau terdakwa harus diperlakukan manusiawi sesuai harkat dan martabat harga diri dengan objek pemeriksaan unsur kesalahan tersangka atau terdakwa. Nah, ngomongin pemeriksaan, lanjut ke asas yang kelima. Ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ini kecuali perkara mengenai kesusilaan atau tersangkanya adalah anak-anak. Asas ini diatur pada pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP. Yang keenam ada asas equality before the law. Pasti teman-teman juga udah ngasing dong sama asas ini. Nah, asas ini tuh diatur pada pasal 13A KUHP bahwa setiap orang kedudukannya sama di mata hukum, tidak membeda-bedakan. Asas yang ketujuh ada asas bantuan hukum. Setiap orang yang bermasalah pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat. Asas ini sifatnya universal di setiap demokrasi. Lanjut yang ke-8 ada asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Maksudnya, pemerintah di sidang dilakukan oleh tim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan kepada para saksi. Yang ke-9, ada asas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang, atau kita kenal dengan istilah lex scripta. Hukum berdasarkan apa yang tertulis, melihat hukum dengan apa yang ada pada undang-undangnya. Diatur pada pasal 13B KUHP. Nah, jadi itu beberapa asas mengenai hukum acara pidana, teman-teman. Oke, podcast kali ini kita sudahi dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Sevi Lolita pamit undur diri.